Bismillah, ternyata iQOO masih punya produk baru untuk diperkenalkan ke pasar smartphone Indonesia. Jika biasanya Z-Series punya varian berakhiran huruf X, semisal Z7X dan Z9X, tahun ini yang dirilis adalah iQOO Z10 Lite. Dan di video kali ini saya akan bahas luar dalam tentang smartphone yang warna hijaunya cakep ini, plus sharing experience pengalaman memakainya selama beberapa hari. Seperti biasa, kita mulai dari box dan kelengkapan dalam paket penjualannya ya. Memang box produk iQOO ini seragam, jika hanya melihat sisi depannya, kita tak akan tahu smartphone apa yang ada di dalamnya. Jadi, jangan lupa cek label di sisi bawah dan juga belakang box ini ya. Begitu kotak ini dibuka, kita akan langsung menemukan unit smartphone-nya. Lalu setelah partisinya kita angkat, sebuah softcase berwarna hitam solid sudah Vivo sediakan untuk para penggunanya. Iya, sudah pada tahu kan ya, iQOO ini sub-brandnya Vivo yang fokus ke price to performance dengan channel distribusi yang juga berbeda. Untuk layanan purna jualnya masih sama, lihat saja di lembaran garansi yang ada di dalam boxnya ini. Setelah itu, ada panduan cepat, kabel data dan charging Type A to Type C, SIM ejector bundar, dan Vivo 44 watt flash charge adapter. Iya, kelengkapannya ada semua termasuk anti gores yang sudah terpasang pada layar iQOO Z10 Lite ini. Layar yang berdimensi 6,67 inci ini jadi salah satu nilai jual dari smartphone yang akan dibanderol di angka 2 jutaan ini. Iya, dia sudah pakai panel AMOLED yang artinya punya kontras dan vibransi yang baik dengan P3 Wide Color Gamut dan juga peak brightness di 1800 nits. Kemudian bisa mengakomodasi penggunaan Screen Touch ID alias pemindai sidik jari di dalam layar. Sudah smooth berkat refresh rate-nya yang bisa mencapai 120 Hz plus juga sertifikasi low blue light dari SGS. Untuk smartphone di kelasnya, display yang dimiliki iQOO Z10 Lite tak bisa diremehkan. Bezelnya pun tergolong tipis dan saya cek screen to body ratio-nya sudah mencapai 91,9%. Dan memang dalam penggunaan real life, ini bikin saya enjoy juga buat memakainya bermedsos ria dan streaming video. Di sisi bawah dan atas ponsel ini terdapat speaker grill yang menandakan bahwa loudspeaker yang digunakan sudah stereo. Plus ada volume booster hingga 200 dan 400% yang berguna di skenario tertentu, semisal saat main game tanpa bantuan earphone. Dan pada kedua sisi smartphone ini juga terdapat lubang mikrofon, yang artinya ada noise cancelling yang dibantu mikrofon fisik untuk perekaman audio yang lebih baik. Kemudian di sisi bawah tadi ada port Type-C dan SIM tray berisi 2 slot nano SIM card. Ya, iQOO Z10 Lite tidak mengakomodasi penggunaan microSD. Di sisi kiri nampak sepi dan di sisi kanan ada tombol power serta volume rocker. Sekeliling frame pinggir ini berfinishing glossy yang membuatnya nampak mewah, cuma memang noda minyak dari jari kita akan lebih mudah tercetak di sana. Syukurlah back cover hijaunya yang tadi saya puji itu menggunakan bahan matte dengan finishing halus yang nyaman di tangan maupun di mata. Di sisi belakang ini ada 2 kamera, 2 LED flash, dan sebuah ring LED. Overall, desainnya menganut pakem yang sama dengan ponsel terbaru dari seri Y dan V milik Vivo ya. Termasuk bodi tipis yang ternyata punya baterai besar yang juga dimiliki oleh iQOO Z10 Lite ini. Iya, dengan ketebalan hanya 7,99 mm, ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 6000 mAh, plus punya fitur bypass charging. Kuncinya ada di teknologi Blue Volt Battery milik Vivo yang bisa tetap tipis meski kapasitasnya bertambah besar. Battery life sih dijamin aman ya alias awet. Dalam pengujian saya bisa menembus 2x24 jam dengan mudah, bahkan lebih tuh. Dengan total usage-nya itu sampai 2 hari 2 malam plus 18 jam. Dengan kombinasi koneksi seluler dan wifi bisa dibilang 50-50 lah. Pastinya banyak dipakai medsos, streaming, tes kamera, bahkan gaming dan benchmark juga. Oh iya, dapur pacunya memang bukan kombinasi yang rakus daya. iQOO Z10 Lite mengandalkan prosesor 6 nanometer milik Qualcomm yaitu Snapdragon 685 dengan physical RAM 8GB LPDDR4X dan pilihan storage 128 serta 256GB UFS 2.2. Dengan penggunaan SoC ini, artinya smartphone ini berjalan di jaringan 4G ya.
Anyway, skor tes storage-nya tergolong tinggi loh, tembus 70 ribuan, di mana smartphone lain di kelasnya biasa dapat angka 40 ribuan saja. Sementara skor Antutu Benchmark total dapat angka 370 ribuan. Lalu di game PUBG Mobile, kita bisa dapat settingan Smooth Ultra atau Balance High. Saat terjun payung, memang terlihat dataran belum render semua. Namun jelang mendarat sih sudah aman ya. Gameplay juga lancar dan respon layar juga tidak ada masalah. Meski memang saya bermain tidak terlalu agresif, tapi bisa bertahan hingga chicken dinner dan dapat 9 kills. Yang saya rasakan, suhunya sangat terjaga, seperti tidak ada kenaikan di permukaan bodi iQOO Z10 Lite ini. Selain karena frame rate-nya hanya ultra, smartphone ini sudah memiliki cooling area seluas lebih dari 40.000 mm persegi. Kalau PUBG Mobile lancar, harusnya Mobile Legends juga aman ya. Ngomong-ngomong soal aman, iQOO Z10 Lite juga ternyata sudah memiliki Water and Dust Proof Rating IP68 dan IP69 yang membuatnya aman meski kebasahan. Di Cimahi sih sekarang sudah rutin hujan lagi ya. Jadi kalau kehujanan di jalan udah nggak khawatir ya kudunya. Orang direndam air aja dia kuat kok. Buktinya ada mode underwater fotografi segala di menu kameranya. Dan ngomong-ngomong soal kameranya, saya udah jajal juga nih pas nyobain salah satu kafe baru di Bandung. Saya belum bilang ya, kalau kamera utamanya pakai sensor Sony, tepatnya IMX852 dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera kedua di belakang buat bokeh, sementara kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Jika dilihat dari UI kamera, pilihan filter, maupun karakter gambar yang dihasilkan, image processing milik iQOO ini nampak tak ada bedanya dengan yang biasa saya temukan di kamera-kamera smartphone Vivo pada umumnya. Depan belakang, kameranya bisa merekam video hingga Full HD 30 fps dengan stabilisasi menyala. Namun khusus kamera belakang bisa rekam di frame rate 60 fps dengan resolusi HD. Untuk rekaman video smartphone di range harganya sih buat saya ini aman, termasuk audionya terdengar jernih dan cukup meredam bising sekitar. Foto dengan kamera depan juga lebih dari usable, hanya jangan lupa jika memakai mode portrait secara default ada efek smoothing yang menyala. Namun mode bokehnya masih belum diaktifkan. Saya lebih suka smoothingnya yang off dan bokehnya yang on sih. Nah, kalau foto kamera belakangnya, ini udah mantap buat HP 2 jutaan mah. Termasuk dengan hadirnya mode Pro agar kita bisa atur segitiga exposure-nya secara manual untuk hasil yang kita inginkan. Mode auto dan metode point and shoot sejauh ini mampu menghasilkan foto-foto yang komposisi warnanya bagus, detail juga cukup tajam, termasuk saat harus menggunakan 2 kali lossless zoom-nya. Depth gambar cukup terasa memisahkan objek dari background juga, so sekali lagi untuk di kelasnya kameranya bisa diandalkan sih. Sampel kamera lengkap buat kamu yang penasaran bisa disimak di ujung video. Rekap sedikit ya, dari hasil pemakaian iQOO Z10 Lite ini selama beberapa hari, saya bisa menilai bahwa smartphone ini menawarkan 2 poin utama yang mungkin stand out di kelasnya, yaitu layar dan baterai. Di awal, saya sudah paparkan lengkap tuh bagaimana layar dengan berbagai kelebihan seperti itu bisa hadir di segmen 2 jutaan. Intinya, sudah AMOLED 120Hz, Screen Touch ID, dan bezelnya juga tipis. Ini saja sudah jadi poin plus bagi saya. Tapi masih plus lagi dengan baterai 6000 mAh yang bahkan bisa tembus 2 hari 2 malam saat saya gunakan, sudah bisa bypass charging, dan mengisinya kembali cepat berkat 44 watt flash charge-nya. Namun ternyata sektor lain pun tadi nomor 2 kan. Kameranya kepake, audionya lantang dan juga stereo, ada NFC juga, storage-nya kenceng, dan masalah durability yang makin banyak dapat sorotan belakangan ini juga sudah iQOO lengkapi di Z10 Lite ini. Semua itu dibungkus warna power green yang buat saya sih kece bener ini ijonya plus bodinya yang tetap tipis. Masa sih kamu-kamu yang budgetnya 2 jutaan gak tertarik sama smartphone ini? Yakin nih. Karena infonya ada benefit tambahan buat pembelian di masa promosi, di mana harga normalnya kan yang 128 GB itu Rp2.499.000 dan yang 256 GB di Rp2.699.000. Nah, selama 25 sampai 31 Agustus ini ada cashback 200.000 untuk pembelian di website iQOO dan juga toko online resmi iQOO di e-commerce. Plus, ada perpanjangan masa garansi dari 12 menjadi 18 bulan,
Khusus buat yang beli di tanggal 25 Agustus sampai dengan 25 September juga. FYI, After Sales iQOO tergabung dengan layanan resmi Vivo juga kok di Indonesia. Aman ya, yang saya dengar pelayanannya prima soalnya. Oke lah, sembari kamu menimang-nimang, jangan lupa cek produk yang saya munculkan di video ini dan juga link di deskripsi ya. Siapa tahu ada promo yang bisa bikin harganya makin enteng buat di check out. Oke, sampel kameranya segera hadir juga. Sekian bahasan saya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Full HD 30 fps dan stabilisasi menyala ya. Sambil kita coba jalan yuk. Dipegang dengan dua tangan, silahkan disimak audionya juga. Saya akan tilting dan panning juga. Ini bisa sampai HD 60 fps ya. Kalau mau ngejar 60 fps nya di HD 720p. Mumpung lagi rada teduh sedikit, saya coba rekam kamera depan dan silakan disimak tone warna kulit, stabilisasi dan juga audionya. Ini pencahayaan yang paling pas datang dari sebelah kiri wajah saya. Silakan disimak audionya sekali lagi. Ya, ini dia perekaman dengan kamera depan dari iQOO Z10 Lite. Sementara kalau rekam di dalam ruangan kayak gini, silakan disimak dengan kondisi audio yang harusnya jernih banget. Ini mikrofonnya ada secondary mikrofon ya buat ngebantu noise cancelling dan di sekitaran sini juga suaranya senyap. So harusnya bagus.